Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sulis Destiawati. Kali ini saya akan membahas materi di bab 5 yaitu KD 3.10 mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.10 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar siswa dapat 1. Mengidentifikasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik dan benar. 2. Menganalisis strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan penuh rasa tanggung jawab. 3. Diharapkan agar menganalisis peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integrasi nasional dengan jujur dan bertanggung jawab. 1. Mengidentifikasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 1. Ancaman di bidang ideologi antara lain yaitu 1. Adanya upaya penggantian ideologi Pancasila. Contohnya, upaya penggantian ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis atau ideologi liberalisme. 2. Adanya campur tangan politik pihak-pihak asing di dalam negeri. 3. Munculnya paham-paham radikal dan ekstrim. 2. Ancaman di bidang politik antara lain yaitu 1. Adanya makar atau pemberontakan. 2. Perang saudara antar kelompok masyarakat. 3. Adanya separatisme, yaitu suatu gerakan yang ingin memisahkan diri dari negaranya sendiri, seperti Timor-Leste. 3. Ancaman di bidang ekonomi, yaitu adanya kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dengan yang miskin. 2. Munculnya gaya hidup yang konsumtif, yang selalu mengkonsumsi barang-barang luar negeri. 3. Perekonomian suatu negara yang dikuasai oleh pihak asing. 4. Ancaman di bidang sosial budaya, antara lain yaitu munculnya sikap westernisasi atau kebarat-baratan. Contohnya suka meniru atau suka ikut-ikutan dengan budaya barat dan tidak memakai budayanya sendiri. 2. Nilai-nilai budaya yang tergeser dengan budaya asing. 3. Adanya sikap individualisme. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan antara lain yaitu adanya terorisme, adanya agresi militer atau perang senjata, adanya pemberontakan atau makar, adanya pelanggaran wilayah seperti kapal Cina yang masuk ke perairan Indonesia
pada akhir-akhir ini. Dua, menganalisis strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 1. Cara mengatasi ancaman di bidang politik, yaitu dengan cara 1. Memperketat penjagaan di wilayah perbatasan. 2. Menerjunkan pasukan khusus ke wilayah yang harus ditangani. 3. Mengatasi setiap ancaman militer seperti pemberontakan ataupun serangan dari luar. 2. Cara mengatasi ancaman di bidang ideologi. Antara lain yaitu 1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. 2. Menanamkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan yang sama. 3. Menanamkan konsep wawasan Nusantara, yaitu wawasan yang memandang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. 3. Cara mengatasi ancaman dalam bidang ekonomi, yaitu dengan 1. Menanamkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. 2. Mengurangi impor dari luar negeri. 3. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. 4. Cara mengatasi ancaman dalam bidang sosial budaya, antara lain yaitu dengan 1. Menanamkan nilai-nilai cinta tanah air atau nasionalisme. 2. Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia. 3. Menyaring atau memfilter budaya asing yang masuk ke Indonesia. 5. Cara mengatasi ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan, antara lain yaitu 1. Dengan menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme. 2. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Menanamkan konsep Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat Indonesia. Tiga, menganalisis peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integrasi nasional. 1. Mentaati peraturan dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. 2. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Menjunjung tinggi konsep dari Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. 4. Menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme kepada masyarakat Indonesia. 5. Tidak membeda-bedakan keanekaragaman budaya. 6. Saling menghormati dan menghargai sesama manusia dan lain sebagainya. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu bahwa letak Indonesia yang sangat strategis yang diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dapat menimbulkan ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara Indonesia itu sendiri. Upaya untuk mengatasi ancaman tersebut bisa dilakukan dengan cara 1.
menanamkan sikap nasionalisme dan patriotisme kepada masyarakat Indonesia. 2. Menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada masyarakat Indonesia. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Memperketat penjagaan di daerah-daerah perbatasan. 5. Menjunjung tinggi konsep Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. 6. Memfilter atau menyaring budaya asing yang masuk ke negara Indonesia. Dan tetap kita harus berpegang teguh kepada nilai-nilai luhur budaya kita sendiri, yaitu budaya Indonesia. Demikian tadi materi saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Dan sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.